nyanyi hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Adik-adik, mari kita nyanyi kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, kita mau memulai kebaktian kita. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa bersama. Aku datang Yesusku di sekolah minggu, bersama teman-temanku memuji Tuhan. Yesus tolong pimpinlah, Batita berkatilah, sekolah minggu dimulai, pimpin sampai selesai. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi kita ulang ya adik-adik ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sama-sama, 1, 2, 3. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, Yesus menginginkan kita jadi saksi yang setia. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Kita harus bersaksi supaya orang-orang melihat, oh Tuhan Yesus itu baik. Jangan lupa selalu bersaksi dalam hidup kita dan setia. Sekarang kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau nyanyi berbuah-berbuah sama-sama ya. 1, 2, 3.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita tentang kertas dinding yang berbicara. Nah, cerita ini terjadi di Jepang, negeri yang banyak kertasnya. Payung kertas, kipas kertas, juga dindingnya dari kertas. Kita dengar bersama ceritanya. Nah, ini Koto dengan neneknya. Koto sudah tidak punya orang tua, dia tinggal dengan neneknya. Pagi-pagi sebelum Koto berangkat sekolah, neneknya bilang, "Sebentar lagi musim dingin, Koto. Dinding kertas rumah kita sudah banyak yang berlubang. Kita harus membeli dinding kertas yang baru." "Oh iya, Nek. Nanti beli dinding yang bagus ya, Nek. Cari kertas yang bagus." Lalu Koto pamit mau berangkat sekolah. Koto bersekolah di sekolah Kristen karena tidak perlu membayar. Nenek senang sekali Koto bersekolah di sana karena Koto menjadi pandai. Tetapi kata nenek, "Koto, kamu tidak boleh belajar tentang dewa asing, tidak boleh belajar agamanya Kristen ya, karena itu bukan dewa orang Jepang, itu dewanya mereka." Maksudnya Tuhan Yesus, adik-adik. Tapi kan nenek tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Dia pikir itu dewanya orang asing. Tapi di sekolah adik-adik, Koto belajar tentang Tuhan Yesus. Guru-guru di sekolah mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati buat manusia. Setiap malam Koto berdoa supaya nenek tidak marah kalau Koto belajar tentang Tuhan Yesus. Koto juga berdoa supaya nenek tahu tentang Tuhan Yesus dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi Koto gak berani bilang sama nenek. Koto takut, jadi dia hanya bisa berdoa untuk nenek dan untuk dia. Sesudah Koto berangkat sekolah, nenek pergi ke pasar mau mencari kertas dinding. Sampai di pasar, aduh, kertasnya bagus-bagus, tapi uangnya gak cukup. Nenek sedih sekali dan berjalan pulang. Lalu nenek melewati sebuah rumah yang kecil, tapi ada lapangan rumputnya. Nenek suka sekali melihat rumah itu. Rumah siapa ya? Tiba-tiba nenek melihat sebuah kotak. Aduh, apa itu? Di atas rumput. Nenek mengambil kotak dan membuka. Wah, isinya sebuah buku. Kertasnya bagus, kuat dan tebal. Punya siapa ini? Nenek lihat kiri, lihat kanan. Ah, pasti sudah dibuang. Jadi nenek mengambil buku itu dan membawa pulang. Nenek menempelkan kertas dari buku itu di rumahnya. Jadi waktu Koto pulang, wah, dia melihat dinding rumahnya sudah ditempeli kertas yang baru, kertas yang bagus dan kuat. Koto mendekati dinding dan melihat kertas itu. Lalu kaget. Wah, dia takut melihat nenek. Nenek tahu nggak ya? Ternyata kertas itu dari Alkitab. Yang nenek tempelkan adalah ayat-ayat Alkitab di dinding. Koto jadi bingung. Mau kasih tahu nenek nggak ya? Wah, Koto ragu-ragu. Mari kita lihat selanjutnya ya. Dia kasih tahu nenek nggak ya?
Tapi kemudian Koto memutuskan dia harus bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada nenek. Jadi pelan-pelan dia bilang kepada nenek, "Nek, kertas ini dari Alkitab. Ini adalah ayat-ayat Alkitab yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang kata nenek adalah dewa asing. Bukan, Nek, ini Tuhan Yesus, Tuhannya semua orang." Nih ya, Nek, di sini Alkitab menceritakan tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisi dunia. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengasihi manusia, baik orang Jepang maupun semua orang. Tuhan mengasihi semua ciptaannya termasuk manusia. Manusia yang pertama diciptakan adalah Adam dan Hawa. Tuhan sayang sekali pada Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa berbuat nakal, tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi kemudian mereka diusir Tuhan Yesus dari Taman Eden tempat tinggal mereka. Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan. Sejak itu manusia jauh dari Tuhan. Tapi kemudian ada Tuhan Yesus yang datang ke dunia menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia, maka manusia kita semua, kamu dan kakak, papa dan mama semuanya menjadi dekat lagi dengan Tuhan. Nenek senang sekali dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nenek ingin tahu lebih banyak. Jadi setiap hari meminta Koto cerita lagi. Tetapi nenek juga bingung. Boleh nggak ya belajar tentang Tuhan Yesus? Ini kan bukan dewanya orang Jepang. Jadi nenek pergi ke kuil bertanya kepada biksu. Wah, biksu marah. Dia bilang, "Mengapa kamu belajar dewa asing? Itu bukan dewanya orang Jepang. Ayo pulang sana, buang bukunya, bakar kertas-kertasnya. Jangan belajar dewa orang asing ya. Kamu ini kan orang Jepang, dewa kamu lain." Nenek jadi bingung. Karena itu, supaya tidak bingung, nenek pergi ke rumah tempat dia menemukan buku dan kertas itu. Rumah itu adalah rumah Pak Pendeta. Nenek diterima oleh Ibu Pendeta. Kemudian nenek ngobrol ya sama Ibu Pendeta, bertanya-tanya tentang Tuhan Yesus. Ibu Pendeta bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada nenek. Nenek jadi mengerti dan percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sesudah kita tahu tentang Tuhan Yesus, adik-adik, sesudah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apa yang mesti kita lakukan? Bersaksi, cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Maka nenek mengumpulkan ibu-ibu, mengajak ibu-ibu ke rumahnya, bercerita tentang Tuhan Yesus juga. Dan banyak ibu-ibu yang percaya juga kepada Tuhan Yesus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Itu yang Tuhan inginkan dan setia. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E.
Adik-adik, kita akan tutup kebaktian kita. Kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku kumpul jadi satu, ku lipat dan berdoa. Sekolah minggu telah usai, ku ingin pulang ke rumah. Yesus pimpinlah perjalanan, ku tiba dengan selamat. Sepanjang hari di hidupku, ku dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus akan jemput aku, datang lagi minggu depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Ada virus jahat di sana yang mau mengganggu kita, tapi kita tetap setia. Setialah. Sampai ketemu nanti dengan Kak Petra di sekolah minggu kita. Tetap setia. Lupa ya, sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, supaya nggak kena virus. Adik-adik juga diem dulu di dalam rumah, jangan main-main keluar dulu, jangan jalan-jalan dulu. Bilang mama papa, mama, aku nggak mau jalan-jalan dulu, aku mau di rumah aja, supaya nggak kena virus. Nanti setelah semuanya udah oke, kita ketemu lagi ya. Jaga kesehatan, makan yang banyak, minum vitamin, minum madu. Jangan jajan banyak-banyak, kalau dikasih mama baru boleh, oke? Terus jangan lupa rajin cuci tangan. Kalau gatal mukanya nggak boleh digaruk-garuk pakai tangan ya, pakai tisu. Harus rajin mandi, nggak boleh males mandi. Bantuin mama di rumah ya, supaya mama jangan marah-marah. Nanti jangan lupa harus rajin berdoa sama Tuhan Yesus supaya kita sehat semua, supaya virus-virus ini hilang semuanya, jadi tidak perlu takut lagi, jadi bisa sekolah minggu lagi. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.